Halo guys, welcome back to my YouTube channel with me, Dewi Pritawati. Teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, baik-baik di sana ya, jangan kenapa-napa. Lagi kayak gini kita harus saling menjaga kesehatan. Semoga video ini bisa jadi imun booster untuk kita semua. Nah, kali ini karena banyak banget nih info-info bahwa sekarang tuh udah mulai memasuki tahun ajaran baru gitu ya. Terus banyak mahasiswa yang sekitar sebulan lagi atau beberapa minggu lagi ini bakal masuk kuliah. Dan aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang udah keterima SNMPTN, SBMPTN maupun ujian mandiri di universitasnya. Yeay! Selamat ya, sekarang udah official nih. Jadi mahasiswa. Nah, aku mau share gimana sih cara belajar aku dan how I study, gimana caranya juga aku survive di kedokteran. Sampai kemarin alhamdulillah aku lulus dari FK dengan IPK-nya alhamdulillah cum laude, tapi ya nggak gede-gede amat juga, 3,5 ke atas. Dan aku menyelesaikan waktu S1 aku selama 3,5 tahun. Nah, apa aja sih selama 3,5 tahun itu yang aku lakuin sampai aku bisa survive dan alhamdulillah lagi koas sekarang. Nah, yang pertama teman-teman tentang time management. Ya, ini tuh penting banget menurut beberapa penelitian. Ada juga nih dari Stanford University Hospital yang mengadakan suatu penelitian tentang berapa banyak sih jam per hari yang dihabiskan oleh seorang medical students ketika akan ujian. Nah, coba itu ada USMLE ya yang diambil sama Stanford. Nah, itu tuh rata-rata 8-11 jam. Nah, ya ini quite cukup relatif yang sama kita gitu di Indonesia. Dengan adanya ini tuh menjadi suatu gambaran gitu buat kita gimana sih nyusun waktu kita yang sangat penting dan berharga itu. Kalau aku dulu, aku nyusunnya sehari itu kan 24 jam. Nah, 24 jam ini aku bagi-bagi lagi teman-teman. 8 jamnya untuk belajar, terus 8 jam untuk tidur, terus juga 3 jam untuk self improvement kayak apa aja yang aku lakuin, misalnya nambah skills aku atau baca hal-hal di luar kedokteran gitu. Aku biasanya lakuin di 3 jam itu. Terus 2 jam aku pakai untuk me time, untuk kayak aku lebih mengenal diri aku sendiri. Terus 2 jamnya lagi free time, bisa kayak untuk ibadah, makan, atau melakukan aktivitas kayak berinteraksi dengan sosial media gitu. Nah, terus teman-teman yang kedua, cara aku survive di FK ini nggak lepas dari teman-teman YouTube, teman-teman aku juga di FK. Aku punya grup, itu bisa dibilang grup yang komplit ya. Itu grup belajar, iya, grup main, iya, terus juga grup ngambil diskusi juga iya, grup membicarakan tentang kehidupan, interaksi, info-info terkini tentang FK juga iya. Aku punya grup namanya Berlian. Thank you so much karena Berlian ini tuh udah jadi supporting system aku selama 3,5 tahun di FK dan alhamdulillah kita bisa survive bareng-bareng, lulus SKET bareng-bareng, dan akhirnya kita sekarang sampai di titik ini kita ngejalanin koas bareng-bareng. Kurang lebih aku ngelewatin stase, ada stase mayor dan minor dan ada 2 stase mini juga. Kurang lebih kita udah ngelewatin 10 stase PJJ selama koas ini. Dan alhamdulillah banget teman-teman aku ini selalu mendukung, mensupport dan saling memberikan semangat satu sama lain. Terus teman-teman yang ketiga, create your own draft. Ini penting banget teman-teman. Itu tuh kayak kita bikin catatan setiap kali ada lecture atau ada seminar atau pas kita lagi skills lab, pas kita lagi tutorial. Itu penting banget untuk kita punya catatan tersendiri karena kita tuh kalau misalnya nulis itu kemampuan kita jauh lebih bertambah teman-teman, dari sekedar mendengarkan, dari sekedar melihat, dari sekedar membaca. Dan kalau misalnya dengan menulis, dengan kita buat draft diri kita sendiri,
tentang materi yang udah kita dapat, itu akan lebih membuat ingatan kita tuh lebih nempel gitu teman-teman. Nah, untuk draft-draft ini biasanya sumbernya itu aku baca-baca dari buku-buku yang direkomendasiin di sekolah aku. Karena di FK aku tuh pakainya textbooks yang berbahasa Inggris, lalu juga jurnal-jurnal. Nah, aku biasanya itu dari situ. Untuk textbooknya itu apa aja, aku udah pernah share di vlog aku yang ini, boleh nanti diklik aja. Dan untuk teman-teman juga yang penasaran gimana sih daily vlognya kalau misalnya aku ini lagi online kayak gini kuliahnya, boleh banget dicek juga, ada vlognya di sini. Hanya that's why di tips yang kedua itu penting banget buat punya teman-teman atau grup diskusi gitu, karena di sana kita bisa lebih mengelaborasi lagi apa yang aku pahami, apa yang teman aku pahami, jadinya kita bisa saling nambah ilmu. Terus yang keempat, keep up to date. Ini penting banget, soalnya kehidupan FK dan juga ilmu pengetahuan tentang kedokteran itu dia berkembangnya cepet banget teman-teman, bahkan lebih cepat dari kuku kita. Kuku kita teman-teman lebih cepat dari itu. That's why kita harus selalu keep up to date sama info-info terkini. Kayak misalnya sekarang lagi pandemi gitu ya, kita harus up to date ketika ada perubahan-perubahan, adanya varian-varian baru yang masuk ke Indonesia. Kita juga harus mengenali itu, kita belajar lagi. Karena kenapa? Soalnya teman-teman yang namanya medical students itu tuh akan selalu jadi medical students karena kita itu adalah orang-orang yang long life learner gitu, selalu belajar terus-menerus, nggak akan pernah berhenti belajarnya. Dan intinya sih selalu mengupgrade diri ya gitu, biar kita selalu renewal. Terus teman-teman yang kelima, practice makes perfect. Ya, ini tuh nggak sekedar slogan doang loh teman-teman. Karena kalau misalnya kita banyak practice nih, banyak berlatih, kita banyak banget ketemu sama variasi-variasi kasus, variasi pasien, variasi orang-orang juga. Itu jadi melatih kita, melatih pengetahuan kita, skills kita, dan juga komunikasi. Karena kita tuh sebagai dokter sekarang gitu ya, apalagi di zamannya telemedicine, itu harus pinter-pinter banget berkomunikasi. Jadi kita harus selalu latihan gimana caranya jadi dokter yang praktek offline, gimana cara dokter yang praktek di telemedicine gitu kan. Jadi harus selalu latihan. Selanjutnya teman-teman, yang keenam, strengthening your mental. Ya, bener banget, perkuat mental kita. Karena sebenarnya ya teman-teman, mau kita masuk di lingkungan yang kayak gimana pun, yang harus kita persiapkan nomor satu itu mental kita loh teman-teman. Kenapa sih kok kayak gitu? Karena bakal banyak banget hal-hal baru yang kita temuin gitu loh di kehidupan sehari-hari, ketika ketemu sama orang baru, ketemu sama A, B, C, terus juga ketemu dengan ilmu pengetahuan baru, harus adaptasi lagi. Dan juga kita harus menghadapi bagaimana orang-orang yang memiliki perspektif yang berbeda sama diri kita. Mungkin bisa aja perspektif kita tuh benar, dan perspektif dia pun benar loh ternyata. Terus kita juga harus memperkuat mental kita gimana kalau misalnya menghadapi orang-orang yang gak sependapat sama kita. That's all teman-teman tentang 6 tips dari aku gimana caranya aku survive selama ini, selama SKT kemarin tuh. Dan untuk gimana caranya aku survive di koas ini, to be honest, karena aku sekarang masih kebagian yang rotasi online nih koasnya gitu, masih yang kayak knowledge-nya, yang hands-on itu nanti di bulan Agustus rencananya, insya Allah. Doain ya teman-teman, semoga kasus-kasus dari pandemi ini tuh menurun gitu, jadi kita semua bisa belajar dengan efektif kayak dulu lagi. Nanti aku bakalan cari tahu juga gimana caranya aku survive di koas, karena kalau cara belajarnya insya Allah yang kayak aku share kemarin gitu di sini. Dan that's all for today. See you in my next video guys. Bye.